Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan masa, kali ini kita jumpa lagi dalam mata kuliah statistika dan probabilitas. Kali ini kita membahas masalah probabilitas. Jadi tujuan dari materi ini adalah kita bisa menjelaskan pendekatan untuk menganalisa probabilitas. Pendekatannya adalah dependen, berikutnya dependen. Juga kita gunakan aturan umumnya adalah aturan penambahan, aturan pelengkap, aturan multiplication. Ini kita bisa menggunakan teorema Bayesian untuk menerapkan pada probabilitasnya. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, kita perlu mengetahui definisi penting, yaitu probabilitas merupakan kesempatan bahwa sebuah kejadian tidak pasti akan terjadi. Jadi probabilitasnya antara 0 sampai 1. Jadi ini probabilitas dari 0 sampai 1. Eksperimen merupakan proses untuk memperoleh dari hasil kejadian yang tidak pasti. Berapa kali kita mengambil eksperimen? Kalau kita mau melempar koin pertama bagaimana hasilnya? Koin kedua bagaimana hasilnya? Soalnya kejadian dasar adalah hasil yang sangat dasar yang mungkin dari eksperimen sederhana. Ruang sampel adalah pengumpulan dari semua hasil dasar. Oke, kejadian atau event. Kejadian dasar adalah sebuah hasil dari sebuah ruang sampel dengan satu karakteristik atau jenis. Jadi hanya satu jenis ya, kartu merah dari sekumpulan kartu. Kalau kejadian adalah kejadian yang menghasilkan dua atau lebih hasil serentak. Jadi dia juga kartu as, dia juga merah dari sebuah kumpulan kartu. Ruang sampel adalah kumpulan dari semua kemungkinan yang dihasilkan. Kalau kita ada koin, jadi kemungkinan untuk koin ini muncul ada dua. Itu adalah ruang sampel. Kemungkinan untuk wajah orang, yang kedua adalah kemungkinan untuk Pancasila. Sekarang kita masuk ke konsep probabilitas. Yang pertama adalah independen, yang kedua adalah dependen. Independen adalah kejadian yang satu tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lain. Jadi kita misalnya adalah kita koin lemparan pertama tidak mempengaruhi dengan koin lemparan kedua. Jadi berapa probabilitas koin yang bermuka orang? Jadi dia tidak mempengaruhi. Jadi kita tambahkan saja koin probabilitas yang pertama dan probabilitas yang kedua, karena dia tidak mempengaruhi, tidak beririsan. Selanjutnya independen. Independen adalah mempengaruhi probabilitas kejadian yang lain. Misalnya mahasiswa membaca koran, mahasiswa juga membaca tabloid. Nanti ada irisan di sini. Berapa persen mahasiswa yang membaca koran dan tabloid? Oke, kita masuk ke aturan umum probabilitas. Ada namanya mutual eksklusif. Artinya adalah jika E1 terjadi, E2 tidak terjadi. E1 dan E2 tidak mempunyai elemen yang berkaitan, jadi tidak berkaitan seperti muka dandu ya. Ini tidak terjadi, tidak berkaitan maksudnya. Jadi kalau muncul muka orang, gambar Pancasila tidak akan muncul. Jadi sebuah koin tidak dapat beda gambar pada saat yang bersamaan dalam satu kejadian. Jadi probabilitas E1 dan E2 adalah 0 ya. Berarti probabilitas E1 atau E2 P1 tambah P2, karena di sini sudah 0. P1 tambah P2.
Aturan umum probabilitas yang lain adalah aturan penambahan. Itu artinya P probabilitas E1 atau E2 sama dengan probabilitas E1 tambah probabilitas E2 dikurang probabilitas P1 dan P2. Jadi kita cari dulu probabilitas E1-nya. E1-nya, probabilitas E2-nya, dan kita cari probabilitas irisannya. Jadi ada probabilitas E1 atau E2 adalah probabilitas 1. Ini ya. Probabilitas E2 yang ini berapa probabilitas dan probabilitas dari irisannya. Jadi jangan dihitung 2 kali. Kurang ya. Probabilitas E1 atau E2 sama dengan probabilitas E1 tambah probabilitas E2 kurang probabilitas E1 dan E2. Selanjutnya aturan pelengkap, complement rule. Pelengkap dari suatu kejadian adalah kumpulan semua kejadian dasar yang tidak mempengaruhi kejadian E. Jadi pelengkap dari kejadian dinamakan dengan E. Aturan probabilitas pelengkap adalah E. PE garis di atas sama dengan 1 dikurang probabilitas E. Jadi adalah probabilitas E kita. CE ini adalah 1 dikurang PE yang ini. Atau PE tambah PE garis di atas sama dengan 1. Kita masuk ke probabilitas bersyarat. Jadi ini adalah probabilitas bersyarat untuk setiap dua kejadian E1 dan E2. PE1 garis tegak E2 sama dengan probabilitas E1 dan E2 dibagi probabilitas E2. Di mana PE2 harus besar dari 0. Contohnya adalah pada kumpulan mahasiswa Y 70% mempunyai laptop, 40% mempunyai tablet, dan 20% mahasiswa mempunyai kedua-duanya. Jadi 20% mahasiswa mempunyai kedua-duanya. Berapa probabilitas satu mahasiswa? Ini 1 ya. Tidak dengan 20%. 1 berarti 1 itu berada dalam 20%. Berapa yang mempunyai keduanya? Probabilitas mahasiswa yang mempunyai kedua. 1 mahasiswa mempunyai keduanya. Jadi mudah saja kita buat tabelnya seperti ini. Jadi yang punya tablet dan laptop adalah 0,2. Yang kedua yang punya laptop saja, nanti bisa kita hitung ya. Karena total yang punya laptop adalah 0,7. Berarti di sini harusnya adalah 0,5. Selanjutnya 40% mahasiswa mempunyai tablet. Jadi 40% mahasiswa mempunyai tablet. Jadi manusia yang punya tablet tapi tidak punya laptop adalah 0,2. Di sini total probabilitasnya 1. Karena kita sudah 0,7. Berarti di sini adalah 0,3. Karena di sini 0,3, berarti di sini adalah 0,1. Karena di sini 0,5 dan 0,1, sini berarti di sini adalah 0,6. Jadi begitu cara hitungnya. Jadi probabilitas mahasiswa yang punya laptop dan tablet adalah probabilitas laptop dan tablet dibagi probabilitas tablet. Atau di sini adalah berapa? Probabilitas laptop dan tablet 0,2 ya. 0,2 dibagi tablet. Probabilitas tablet berapa? 0,4. Di sini adalah setengah. Oke, probabilitas bersyarat. Jika kejadiannya independen, jadi tidak berkaitan ya. Tidak berkaitan, pilihannya tidak berkaitan. Berarti probabilitas 1 E2 sama dengan probabilitas E1.
atau E2 E1 sama dengan probabilitas E2. Ambil yang depan ya, probabilitasnya, dimana E2 sebesar dari 0, E1 sebesar 0. Jadi ini kejadian bersyarat yang independen. Ini kita masuk ke aturan multiplication. Aturan multiplication untuk dua kejadian adalah E1 dan E2. Kalau tadi kita sudah menghitung ini ya, untuk mencari aturan tadi P1 P2 P1 E2 sama dengan probabilitas E1 dan E2 bagi probabilitas atau probabilitas E2 E1 probabilitas E1 E2 tetap ya sama ya, karena ini nilainya sama, ini nilainya adalah sama, di sini adalah bagi probabilitas E1. Jadi E1 nya sebagai pembagi, di sini probabilitas E1 E2 sebagai pembagi. Jadi probabilitas E1 dan E2 adalah tinggal kita pindahkan saja. Yang ini kita pindahkan ke sini. Jadi PE1 dan E2 sama dengan PE2 dikali PE1 E2. PE1 dan PE2 juga sama seperti ini ya, PE1 dan PE2. Ini adalah turunan dari ini ya, turunannya. Untuk catatan, jika E1 dan E2 independen, lalu PE2 E1-nya sama dengan PE2 yang tadi ya, aturan sebelumnya, maka aturan multiplication ini disanakan menjadi PE1 dan PE2 sama dengan PE1 dikali PE2. Ya, karena dia independen. Untuk menerapkan aturan multiplication ini, teorema yang pas adalah teorema 3 diagram ya. Contohnya adalah di sini kita ada dua Pertalite dan Pertamax ya. Ini ada jenis mobil Mirana, Xpana, dan Pagina Sport. Gunakan Pertalite 0,8, Pertamax 0,2 probabilitasnya. Jadi probabilitas Mirana yang memakai Pertalite 0,2, Xpana yang memakai Pertalite 0,5, Pagina Sport yang memakai Pertalite 0,3. Jadi seperti aturan tadi adalah PE1 misalnya dan E2 sama dengan apa? E1 ya, dikali PE3 E1. Jadi ini 0,8 ini adalah PE1-nya ya. 0,2 adalah PE3 E1. Hasilnya adalah 0,16. Jadi probabilitas Mirana yang memakai Pertalite adalah 0,16. Begitupun seterusnya. Dengan contoh lain ya. Ini juga Pertamax yang memakai Mirana yang pakai Pertamax. Oke, kita langsung masuk ke teorema Bayesian. Ini adalah sebuah kejadian baru ya, memperkirakan kejadian baru. Ini rumusnya sangat sederhana. Ini kejadian baru, apa yang kita inginkan. Ini kejadian baru yang kita masukkan juga ke sini nanti ya. Pertama, bisa jadi yang kedua yang tidak terkait. Contohnya adalah sebuah perusahaan memperkirakan peluang 40%. Jadi 40% itu sebagai PE1. Jadi PE1. Ya kan? Selanjutnya untuk
untuk mendapatkan vaksin dari percobaan. Tes terperinci dijawabkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut secara historis 60%. Di sini adalah PB1 ya. Dari vaksin yang sukses telah memiliki tes yang lengkap. Dan 20% PBE2 dari vaksin yang gagal memiliki tes yang lengkap. Di PB2 sini ya. Ini PB2, PB1 di sini. Di PB1 tinggal kita kalikan aja sini. Mengingat bahwa vaksin yang telah dilakukan tes lengkap, berapa probabilitas vaksin yang akan sukses? Di 60% ya, itu yang sukses tes lengkap. Jadi berapa probabilitasnya? Jadi dari 0 sampai 1 ya. Berarti sekarang kita buat PE2 nya lah yang gagal berarti ya. Di 60%. Jadi gagal adalah 60%. Karena PE1 nya 40%, PE2 nya 60%. Jadi tinggal kita masukkan aja ke rumus ini. Oke, untuk memudahkan kita lanjut ke tabel ya. Kalau tadi kita udah mengetahui kejadiannya ya kan. Kejadian E1 nya lah vaksin yang sukses, ini yang gagal ya. Probabilitasnya yang sukses adalah 0,4, yang gagal 0,6. Ini tes terperincinya 0,6, ini tes perinci yang 0,2. Nanti probabilitasnya adalah ini dikali ini ya, 0,4 kali 0,6, 0,24 probabilitasnya. Untuk ini dikali ini 0,6 kali 0,2, 0,12. Setelah itu, setelah kita kalikan, kita perlu mencarikan sumnya tadi ya, pembaginya tadi. Jadi ini adalah PE1 kejadian baru PBE1 ya. Di bawah adalah PE2 PBE2. Setelah kita dapatkan 0,36 membaginya, kita mau menghitung yang sukses ya, berarti kita ambil yang 24 ini 0,24 per 0,36. Apalah probabilitas yang baru adalah 0,67. Jadi revisinya tadi kita mendapatkan vaksin sudah adalah 0,67 dari awal perkiraan 0,4. Oke, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Apa itu probabilitas diskrit? Jadi sebuah variabel yang dapat diasumsikan hanya jumlah nilai yang dapat dihitung, seperti jumlah komplain per hari, jumlah TV dalam sebuah rumah, jumlah bunyi telepon sebelum telepon dijawab. Jadi hanya jumlah ya, itu banyak kemungkinan berapa jumlahnya, lebih dari 2. Kalau hanya 2, berarti kemungkinannya adalah 2. Berarti jenis kelamin laki dan wanita, efektif ya atau tidak, atau kalau kita bubur diaduk dulu atau bubur tidak diaduk. Berarti ada 2 pilihan. Selanjutnya kontinu adalah terkait dengan variabel. Jadi kita menghitung tebal suatu barang berarti dari 0 sampai seterusnya. Waktu yang diperlukan juga misalnya dari 0 sampai seterusnya berapa. Jadi berbeda ya. Tinggi orang juga dari orang dewasa mungkin 1,5 sampai dan seterusnya. Jadi dari 0 sampai seterusnya, tergantung kemampuan mengukur kita secara akurasi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah statistik dan kualitas untuk pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah, bang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.